Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama bisa hadir bermuajah dalam rangka talabul ilmi. Semoga langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang saleh, langkah kita dicatat oleh Allah sebagai sarana untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada pagi hari ini kita masih melanjutkan di dalam bab akhlak. Kita masih di bab adil dan pertengahan. Kemarin sudah kita bahas ada 3 kelompok orang yang akan menjadi penghuni surga. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata, ahlul jannati thalathatun, penduduk surga itu ada 3. Siapakah yang akan masuk dalam surga itu ya Rasul? Pertama, dhu sultanin muqsitun. Yang pertama kata Nabi, seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang hakim muqsitun yang punya sifat adil, mutasaddiqun, serta pemimpin yang royal, artinya pemimpin yang senang bersedekah, wa muwaffiqun, dan pemimpin yang mendapatkan bimbingan Allah. Jadi orang pertama yang akan menjadi penghuni surga seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan rakyatnya sekaligus juga mendapatkan bimbingan dari Allah. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu setiap kali memberikan sesuatu, prioritas beliau itu siapa? Umatnya. Bahkan ketika Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ini masih di awal-awal Islam, belum banyak yang mengenal siapa itu Rasulullah, siapa itu Abu Bakar. Satu ketika beliau sedang berjalan, kemudian melewati sosok seorang budak, dan budak itu namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini masih kondisi kafir. Abdullah ibnu Mas'ud lagi mengembala kambing. Kemudian Rasulullah minta, ya fulan, adakah kambing yang bisa mengeluarkan air susunya? Saya haus dan saya mau minum. Apa kata si fulan atau kata Abdullah ibnu Mas'ud? Mohon maaf wahai Tuhan, seandainya ada sekalipun kami tidak bisa untuk memberikannya, karena kami sebatas budak yang disuruh mengembalakan kambing dan ini bukan milik kami. Bayangkan orang Abdullah ibnu Mas'ud masih kafir saja sudah amanah. Kemudian Rasulullah tidak kehilangan akal. Beliau mengatakan, ya fulan, mana kambing yang masih gadis? Boleh kambingnya. Masuk gadis kayak enak ya.
Kambing yang masih muda, belum pernah hamil. Karena kalau kambing belum pernah hamil, maka tidak mungkin akan ada air susu. Kemudian sama Abdullah bin Mas'ud ditunjukkan, ini wahai Tuhan. Kemudian sama Rasulullah dipegang kambing itu, ditidurkan, berdoa kepada Allah, kemudian puting susunya dipukul sama Rasulullah, kemudian mengembang jadi gede. Akhirnya penuh air susu itu. Abu Bakar, Rasulullah minta ya Abu Bakar cari tempat. Abu Bakar nyari batu yang ada cekungannya, dibersihkan kemudian dikasihkan pada Rasulullah. Setelah itu diperah sama Nabi. Subhanallah, ini pemimpin yang apa? Yang mutasaddiqun, mementingkan kepentingan rakyatnya. Maka kemudian pertama kali yang dikasih sama Nabi itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Selesai Abdullah ibnu Mas'ud penuh maka haus, selesai hilang hausnya, langsung yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, baru yang terakhir adalah Rasulullah. Makanya konsep kepemimpinan dalam Islam itu ada di dalam surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Yang pertama apa konsep kepemimpinan? Falyabudu Rabba hadzal bait. Makanya kalau nanti jenengan milih pemimpin, pertama cari pemimpin yang ahli ibadah. Kenapa? Kepada Allah saja dia takut, maka nanti dia juga akan takut ketika tidak berbuat adil terhadap rakyatnya. Tapi sebaliknya, kalau ada pemimpin yang tidak beribadah, ada pemimpin yang enggan salat, ada pemimpin yang tidak takut kepada Allah, apalagi hanya sebatas kepada ayatnya. Makanya kalau di Makkah itu, kalau orang mau pinjam duit itu hanya satu rekomendasinya, apa? Minta rekomendasi dari imam masjid. Jadi kalau jenengan nanti ada orang mau pinjam uang, jangan tanya apa jaminannya, minta kepada takmir masjid tanda tangan sholat selama 1 minggu istiqomah di masjid itu. Maksudnya apa? Kalau kepada Allah takut, maka insya Allah kepada manusia juga haknya manusia akan dipenuhi. Tapi kalau kepada Allah, haknya Allah tidak dipenuhi, apalagi sebatas haknya manusia. Jadi makanya pemimpin yang ini. Kemudian para jamaah rahmati Allah, yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalb likulli dhi qurba. Yang kedua adalah orang yang memiliki sifat penyayang, lemah lembut kepada keluarga dekatnya dan kepada setiap orang muslim. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha hurrima ala kulli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Bagi orang yang punya sifat akhlak yang baik. Apa di situ? Ada 4 akhlak yang baik. Salah satunya adalah orang yang layyinin. Layyin itu artinya apa? Lemah lembut. Hayyinin itu apa? Tawadhu, tidak sombong. Kemudian qaribin, orang yang dekat. Sahlin, orang yang berlaku mudah. Jadi orang yang akan dijauhkan dari api neraka kalau punya 4 sifat ini. Pertama, hayyinin, dia tawadhu. Yang kedua, layyinin, dia punya sifat lemah lembut. Yang ketiga, qaribin, supel, mudah bergaul, tidak memilih-milih teman, dalam artian kalau dia mau berbuat baik, dia tidak akan pernah memandang ini NU Muhammadiyah, iki salafi apa enggak. Nanti ada orang kecelakaan, siti cek KTP-nya apa? Muslim. Iku sih ditanya nanti, ini apa? NU Muhammadiyah. Jadi enggak, qarib itu artinya apa? Supel, dengan siapapun mudah membantu. Kemudian yang terakhir baru sahlin, senantiasa memudahkan sesuatu kesulitan orang lain. Yang ketiga, wa muslimin wa afifun wa ta'afifun du'iyan. Yang ketiga, orang akan masuk dalam surga adalah orang yang tidak mau meminta-minta, sedangkan ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. Padahal orang yang boleh minta-minta itu salah satunya orang miskin yang punya tanggungan keluarga yang
besar itu boleh, tapi orang yang mampu menjaga haibahnya insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya juga ketika bangun masjid itu kalau bisa jaga haibah, jangan apa di tengah jalan itu amal. Saya malu kalau pulang ke Madura itu, mulai dari Suramadu itu sampai ke rumah saya, tak hitung awal-awal itu hampir 100 lebih. Uangnya nggak nyampe 1 kilo ono mani. Tak dolat dari nanti masjid di kau nih di pinggir jalan. Artinya dia datang dari jauh tapi mintanya di jalan. Itu kalau orang muslim mungkin ya masih ini, tapi kalau gimana kalau ada orang Nasrani, gimana kalau ada orang kafir yang lewat yang seolah-olah kemudian Islam itu kok senengannya minta-minta. Apalagi ketika saya di Bali, awal-awal di Bali kaget, tak pikir ada orang kematian. Kenapa? Di 10 hari terakhir Ramadan itu rumah orang-orang kaya kok banyak orang. Saya sampai tanya, kenapa Pak? Ada yang meninggal tadi? Apa jawabannya? Enggak Ustaz, itu tradisi. Apa? Mereka orang yang minta-minta zakat. Ya muslim. Pernah sampai temen ini kisahnya, entah itu kepala kantor bank didatengin. Habis itu satu wis dikasih. Tapi apa? Tolong jangan ngomong ke yang lain ya. Zakat saya sebarkan. Sudah. Ternyata ngomong ke yang lain. Datang besoknya. Setelah hari raya datang silaturahim ke rumah warga itu, ternyata yang minta-minta lebih gede masnya daripada yang diminta. Jadi perkara itu tidak boleh, makanya haram hukumnya minta-minta. Jadi yang haram itu hukumnya minta-minta kecuali kondisi miskin. Kemudian yang haram juga apa? Profesi orang yang menjual suara sama alat musik. Ngapain? Amin. Yang ngamen itu haram, yang ngasih haram. Lo nggak boleh ngasih Ustaz. Kalau jenengan mau ngasih jangan karena suaranya. Baru jreng kasih aja sudah. Apa niat sedekah. Tapi kalau kok enak cerno sih sak lagu. Maka kayak begini ini haram. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Tapi para jamaah rahmati Allah, kemudian jadi pemimpin yang akan masuk dalam surga itu adalah pemimpin yang adil. Dalam Islam adil itu ada 3 bentuknya. Pertama, adil dalam artian sama. Al-muwasat, jadi muksid di sini, muksitun di sini itu artinya adil dalam makna sama. Maksudnya apa? Sama-sama kalau kita punya anak, maka kita perlakukan anak kita dengan adil. Artinya apa? Kalau anak kita sekolahkan, semua harus kita sekolahkan, itu adil. Kemudian belum tentu kemudian yang satu saya pingin hanya sampai SMA saja wis tak kerja. Yang satunya apa? Saya pingin sampai S1. Maka silahkan, boleh, tidak harus sama. Nanti bermakna yang tawazun. Kalau ini bermakna sama. Kita ambil satu contoh. Ini ayat surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-8 ini mengisahkan tentang bagaimana kita berlaku adil terhadap seluruh manusia, hatta itu adalah orang kafir. Apa kata Allah? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kau berbuat baik. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang kafir. La yuqatilunakum fid din, selama orang kafir itu bukan orang kafir yang memerangimu. Makanya orang kafir kan ada 2, ada dhimmi, ada harbi. Yang dhimmi itu adalah orang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, yang keamanannya dijamin sama muslim, tapi hanya sebatas bayar jizyah, bayar keamanan. Kemudian ada namanya kafir dhimmi harbi. Kafir harbi ini yang kemudian memerangi kaum muslimin sekaligus juga mengusir kaum muslimin dari kampungnya. Di sini lam yuqatilukum fid din, orang kafir yang tidak memerangi kalian. Berarti apa kafirnya? Kafir dhimmi. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, orang kafir ini tidak mengusir-ngusir kalian dari kampung kalian. Kalau Mekah dulu Quraisy itu kafir apa?
Kafir harbi. Kenapa? Mengusir semua kaum muslimin, artinya diperangi. Untuk apa? Ketika mereka beribadah diperangi, maka kemudian Rasulullah minta mereka untuk menyelamatkan akidah mereka dan tenang dalam beribadah, hijrah dulu. Kemana hijrah pertama? Yang dicari tempat satu negeri kafir, tapi kafirnya kafir zimmi. Dipilihlah salah satu tempat, namanya apa? Ethiopia. Atau kalau bahasa sekarang apa? Habasyah. Di zaman itu sekarang menjadi Ethiopia, dipimpin sama seorang raja namanya Najasyi, raja yang sangat adil, yang memperlakukan semua umatnya atau semua warganya diperlakukan hal yang sama, walaupun semua saat itu agamanya Nasrani. Jadi ini, kemudian antabarruhum, hendaklah engkau berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan hendaklah engkau berbuat adil. Keterangan dalam tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, la yanhaqumullah 'anil birri wassilah. Tidak ada larangan bagi kalian kaum muslimin untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir, wassilah, dan juga tidak ada larangan untuk saling menyambung silaturahim. Jadi kalau barangkali rumah jenengan bertetangga sama Nasrani, boleh tetap berbuat baik. Jangan nanti hari raya kasih mereka opor, kan masalah, boleh. Kemudian apa lagi? Sambung silaturahim. Mungkin bikin acara yasinan malam Jumat, undang mereka. Ya gak mungkin teko. Nih, gak mungkin. Kalau biasanya ibu-ibu acara apa? Arisan. Saya kalau beberapa kajian itu ngisi acaranya warga itu RT, diisi dengan arisan, datang semua. Tapi ketika waktunya kajian, yang Nasrani pulang, artinya selesai arisan dulu, habis itu kemudian waktunya pengajian, baru mereka pergi. Nggak masalah, yang penting apa? Sambung silaturahim. Kemudian yang selanjutnya, wal mukafatu bil ma'ruf, dan silahkan juga membalas kebaikan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Kalau mereka datang ke rumah kita ketika kita ada acara, barangkali mungkin nikahan, kalau nanti pas kita diundang sama mereka, silahkan datang, tapi dengan syarat pernikahannya bukan di gereja. Itu syaratnya. Yang kedua, pernikahan itu makanannya dijamin halal. Yang ketiga, tidak bercampurnya antara halal haram ataupun berbaunya antara laki-laki dengan perempuan. Itu syaratnya. Kalau ini tidak terpenuhi, maka kewajiban kita untuk hadir sudah nggak ada. Contoh mungkin aman Ustadz, yang sana yang ada makan babinya, ada khomernya, yang ini yang muslim. Tapi kan kita nggak paham, bisa jadi mesen dalam satu tempat yang sama. Makanya ketika saya punya teman polisi di Bali itu, dia bingung banget. Kenapa? Kan jaga itu bebas, kadang jaga acaranya Hindu. Paham sebenarnya, ini muslim, nggak makan babi, dibelikan ayam, tapi itu tadi dari warung yang sama loh. Enggak, di ayam kok. Ya ayam, tapi kan belinya ya kan bumbunya nyampur juga, ya enak. Iya, makanya bilang nggak pernah mau makan itu yang beli, kemudian stres di Bali. Ya Allah, saya pengen segera pindah itu lah. Karena tadi kalau pas jaga acara muslim aman, ketika acaranya Hindu itu yang kadang tidak bisa, kemudian hati-hati untuk bisa makan. Kemudian wal qusti lil musyrikin, dan silahkan berbuat baik terhadap orang-orang musyrik, berbuat adil. Min aqaribikum wa ghairim, baik ya orang kafir itu dari kerabat-kerabat kalian, wa ghairim, ataupun di luar kerabat kalian, ada batasannya, silahkan diperbolehkan. Haitsu kanu bihadin lam yantasibu liqitalikum fid din, selama mereka tidak mengusir kalian dari agama, tidak memerangi kalian dalam agama kalian, wal ikhraju min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Falaisa 'alaikum junahun an tasiluhum, maka tidak berdosa untuk menyambung silaturahim. Cuma nanti terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ini mungkin juga sudah dibahas sama Ustadz Ubay. Kalau ada orang Nasrani meninggal, jangan punya tetangga Nasrani meninggal, bolehkah seorang muslim takziah?
Boleh apa enggak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalilnya tegas, Rasulullah mengatakan apa? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza laqitum fit turuq fit tariqi ittaru ila diaqi. Kata Nabi, janganlah kalian orang muslim memulai mengucapkan salam terhadap orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani. Bahkan kalau ketemu di jalan, pepetlah dia ke tempat yang sempit. Jadi kalau jalan di trotoar itu, jenengan jalannya gini. Nah, artinya jangan seperti orang Jawa. Kalau orang Jawa apa? Turun, kita sing turun, mereka yang jalan di trotoar. Ini nggak tepat. Menghormati, Ustaz, ini bukan masalah menghormati. Menghormati itu ketika dalam urusan bukan agama. Islam itu apa? Ya'lu, Islam itu mulia. Wala yu'la'ani, dan tidak ada lebih mulia daripada Islam. Makanya kalau jalan di trotoar, jalan aja sudah. Kalau menghormati, kalau papasan sesama Muslim, kan sama agamanya, silahkan turun. Tapi kalau dengan mereka, kata Nabi, jangan turun. Sudah jalan begitu? Insya Allah ya. Nggak berani. Fa inna silatum fi hadil hala. Jadi pertama mengatakan haram, tidak boleh. Yang kedua mengatakan boleh. Dalilnya apa? Ketika ada seorang anak muda yang biasa membantu Rasulullah, ini orang Yahudi. Ketika biasa membantu Rasulullah sakit, ini masih kondisi sakit, belum meninggal, sakit. Rasulullah datang ke sana. Kemudian Rasulullah duduk di samping kepalanya sambil berkata, ya fulan, apa? Aslim, kata Nabi. Wahai anak muda, masuklah dalam Islam. Anak muda yang kondisi sakit ini melirikkan matanya kepada ayahandanya, seolah-olah beliau berpamitan, boleh nggak ya kalau saya mengikuti apa yang disampaikan sama Nabi? Maka bapaknya bilang apa? Ati Abul Qasim, taati apa yang diucapkan oleh Abul Qasim. Akhirnya kemudian bersyahadat. Setelah bersyahadat Rasulullah keluar, baru kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi anfaqahu minan nar. Ya Allah, segala puji Engkau ya Allah karena telah menyelamatkan hambanya dari api neraka. Ini dalil yang dipakai bahwa boleh untuk takziah. Tapi ingat, syaratnya itu kalau mau takziah, pertama, pastikan takziah kita itu bukan menghormati agamanya dia yang meninggal. Kalau menghormati dia agamanya yang meninggal, ini kita masuk kategori orang yang berdosa. Yang kedua, ketika dengan takziah kepada orang meninggal, itu ada tujuan misi dakwah. Nah, contoh suaminya meninggal, datang ke sana, barangkali siapa tahu nanti istrinya dinikahin, habis itu masuk Islam. Lalu siapa tahu ada misi ke situ. Atau mungkin minimal anak-anaknya yang masuk Islam. Jadi tetap kalau sama orang Nasrani itu jangan sebatas al-wala wal bara, itu sebatas pertemanan, ini bahaya. Tapi ada misi apanya? Misi dakwahnya. Jadi silahkan berbuat baik, silahkan berbuat adil. Bahkan orang Nasrani itu juga masih boleh mendapatkan apa? Sedekah dari kita. Bahkan orang Nasrani boleh juga mendapatkan daging kurban. Hanya yang nggak boleh orang Nasrani mendapatkan zakat. Itu hukumnya haram. Kalau nanti jadikan kurbannya agak banyak, siapa tahu kalau saya kasih kurban nanti mereka masuk Islam. Siapa tahu, silahkan boleh, insyaallah. Baik. Kemudian ini adil dalam artian apa? Sama-sama mendapatkan pelayanan yang sama. RT Muslim, kemudian ada warga Nasrani, silahkan berlaku baik, silahkan berlaku adil. Jangan sampai kemudian siapa tanda tangan Nasrani, wes aku gak belum tanda tangan, nggak bisa. Tetap kalau dia mengurus KTP tetap kita tanda tangani, itu bagian dari adil. Yang kedua, ini agak luas penjabarannya. Adil dalam artian apa? Tawazun, seimbang. Seimbang di sini tidak selalu sama antara dua pihak secara kuantitatif, nggak harus sama jumlahnya, tapi lebih kepada apa? Proporsional sama profesional. Seperti kalau jenengan punya anak yang satu SMA atau mungkin satu kuliah, satunya lagi SMA, satunya lagi SMB. Kemudian kita kasih uang yang sama per harinya 10.000. Adil apa tidak orang tuanya?
Tidak adil. Loh Ustaz katanya harus sama. Ya, memang sama, tapi adil di sini dalam artian tawazun. Kebutuhan setiap anak tingkatannya berbeda. Maka kalau kita kasih dengan jumlah yang sama, maka orang tuanya yang zalim. Jadi artinya apa? Tawazun. Apa tawazun? Proporsional, imbang. Dan itu Rasulullah subhanallah dicontohkan sama Nabi nanti. Kemudian keadilan identik dengan pertanyaan kesesuaian, bukan lawan kata kezaliman yang kesesuaian antara ukuran, kadar dan waktu. Kita lihat di dalam surah Al-Infitar. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang dia Allah menciptakanmu dalam keadaan apa? Nih, sawwak, menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalaka, dan Allah kemudian menyeimbangkan kejadian, artinya adil. Contoh kayak gini. Ini hak prerogatifnya Allah ya. Ada orang yang umur sampai 100, ada orang yang umur 90, ada 80, ada 70. Apakah kemudian Allah adil? Kenapa kok enggak semuanya mati di umur mungkin apa 100 semua? Ya ini bagian dari adil, tapi bermana apa? Tawazun. Artinya seimbang. Kalau nanti aku berikan umur yang panjang sampai 100, bisa jadi nanti kedepannya bukan justru bertambah kebaikan, tapi justru bertambah kemaksiatan. Makanya belajar dari kisahnya Nabi Khidir ketika menyembelih siapa itu? Anak kecil. Dibunuh anak kecil. Kenapa anak kecil dibunuh? Apa hujahnya? Karena dia punya orang tua yang soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh. Kemudian anak ini nanti akan jadi nakal besarnya daripada menyusahkan kedua orang tuanya. Makanya ketika belum menyusahkan dibunuh. Tapi ini mohon maaf ya, ini bukan ilmu apa ya, ma'rifat. Ini sudah ilmu di atasnya, ini sudah gak bisa dinalar oleh manusia. Jangan kemudian nanti wah kalau anakku situ timbangan menyusahkan. Ini gak bisa. Makanya Nabi Musa saja selevel Nabi tidak sampai menjangkau ke ranah itu. Kalau menjangkau ke ranah itu jangan sampai orang, waduh anak saya sing nomor 2 itu, ya Allah rewelnya subhanallah, duitnya wakenya loh ini 2000, tapi setiap ini ketemu 2000. Bismillah, niatkan apa? Ini bisa jadi di antara yang versi kita kok wangil, bisa jadi nanti ketika gede dia orang yang kadang paling taat kepada Allah dan juga paling sayang pada orang tuanya. Tapi para jamaah rahmati Allah, jadi tawazun. Ini salah satu contoh ini. Firman Allah ada 2 di sini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir. Ini yang pertama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah katakan apa? Wabtaghi, silahkan kata Allah, carilah bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan nasibmu, kehidupanmu di dunia. Apa keterangan dalam tafsir? Kita lihat yang keterangan pertama. Apa? Yang wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Kalau tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa? Ista'mil ma wahabalakallahu min hadzal mal al-jazil wan ni'mati at-ta'ila fi ta'ati rabbik. Ini perintahnya, apapun yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat yang banyak, tolong kata Allah jadikan semua kenikmatan itu sarana untuk bertaqarrub kepada Allah. Kalau kayak begini kan seolah hanya untuk akhirat. Tapi kemudian Allah katakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Artinya apa? Ini keterangan Ibnu Katsir. Mimma abahallahu fiha minal makil wal masyarib wal masabi wal masakin wal manakih. Ternyata Ibnu Katsir mengatakan, silahkan nikmat itu boleh engkau gunakan, tapi hanya dalam perkara yang Allah halalkan. Kayak jenengan punya duit, boleh nggak kalau dipakai makan?
Boleh. Padahal makan itu urusan dunia apa urusan akhirat? Dunia. Oh, katanya disuruh pakai untuk akhirat semua. Nah, tapi kan kalau kita pakai sesuatu yang Allah halalkan masih diperbolehkan. Apalagi setelah makan kenyang dipakai untuk berdiri beribadah kepada Allah. Silakan boleh. Wal masyarib boleh. Duitnya pakai beli jus boleh. Nggak haram, silahkan diperbolehkan. Ini kan urusan dunia. Apa kaitannya dengan akhirat? Ini masih perkara yang Allah halalkan. Silahkan. Wal malabis, silahkan beli baju yang bagus, silahkan beli mobil yang bagus, silahkan beli kendaraan yang bagus. Itu bagian dari perkara yang Allah halalkan. Wal masakin, silahkan bikin rumah yang bagus, juga itu perkara yang Allah halalkan. Wal manaki, dan silahkan uangnya pakai menikah laki, itu diperbolehkan. Nah ini keterangannya. Wal manaki boleh pakai untuk nikah, cuma nggak pakai lagi. Boleh fa'inna. Tapi ini baru kemudian tawazunnya di sini. Tadi kan ada apa? Boleh pakai makan, minum, pakaian, fasilitas, rumah, sama biaya untuk pernikahan. Tapi di sini tawazunnya di mana? Artinya apa? Adilnya di mana yang bentuk keseimbangan di sini? Fa inna li rabbika 'alaihi haq. Tapi ingat, dari semua harta yang kau miliki itu Allah punya hak. Yang kedua, siapa lagi yang punya hak? Wa li nafsika 'alaika haq. Dirimu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaihi haq. Kemudian keluargamu juga punya hak. Wa li zawjika 'alaihi haq. Istrimu pun juga punya hak. Suamimu pun juga punya hak. Apa kemudian bentuk adilnya ini? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka silahkan apa yang Allah berikan kepadamu, silahkan kau gunakan. Tapi ingat, tunaikan semua hak-hak itu. Ini juga setara dengan kisahnya Abu Darda sama Salman. Abu Darda itu sahabat Nabi yang meninggalkan dunia saking zuhudnya untuk kesenangan akhirat. Dulunya Abu Darda orang kaya di kota Madinah, pedagang. Tapi setelah masuk dalam Islam, maka kemudian beliau gak bisa menggandengkan antara dunia sama akhirat. Artinya apa? Kalau mau tawazun, kalau mau adil, kata beliau, aku wangil. Kenapa? Karena aku masih butuh dunia dan juga butuh akhirat. Maka beliau lebih mementingkan kebutuhan akhirat dan dunia ditinggalkan. Sampai kemudian ada perkara yang salah. Dari apanya? Dari urusan akhiratnya saja. Salah satunya apa? Ini ketika Salman itu kan dipersaudarakan. Salman itu orang Persia, masuk Islam di kota Makkah, ikut hijrah di kota Madinah, dipersaudarakan dengan Abu Darda. Bahkan kisahnya, saya belum melihat hadisnya, cuma kisahnya begini. Salman itu pernah minta tolong kepada Abu Darda untuk melamarkan seorang wanita di kota Makkah, Madinah. Karena beliau nggak pendatang, nggak tahu caranya ya apa ngelamar di kota Madinah. Ketika ngelamar berdua, subhanallah, calon mertuanya itu seneng. Kenapa? Karena putrinya dilamar sama Salman Al-Farisi. Sudah ditanya pada perempuannya, gimana kamu dilamar sama sahabat Nabi yang mulia namanya Salman Al-Farisi. Yang ngomong itu jubirnya itu Abu Darda. Tapi apa kata si perempuan? Wahai ayah, mohon maaf, kalau yang melamar saya Salman, saya tidak siap. Tapi kalau yang melamar saya Abu Darda, saya siap, wahai ayah. Oh ya Allah, dipeluk itu Abu Darda. Semua harta persiapan untuk nikah dari Salman itu akhirnya dikasihkan kepada Abu Darda. Ini persahabatan yang abadi. Kalau kita kan apa? Ini nusuk dari kalau ini subhanallah, kisah nyata. Makanya kenal dengan istrinya, artinya tahu. Satu ketika beliau datang ke rumah istrinya Abu Darda, namanya ya Ummu Darda lah. Fazara Salman Abu Darda, fara Ummu Darda mutabadzilah. Aku melihat Ummu Darda itu mutabadzilah. Mutabadzilah itu adalah perempuan yang nggak ngurus diri. Bukan nggak atuh sih maksudnya. Yang nggak ngurmat sendiri, nggak ngurmat diri, nggak berpenampilan cantik, nggak apa itu. Salman ini sadar, ini pasti ada masalah. Pertanyaannya begini, maqala sya'nuki, ya apa, gimana dengan dirimu kok begini?
Apa jawabannya? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Itu loh, jangan tanya ke saya, tanya kepada saudaramu Abu Darda, dia nggak butuh dunia. Maksudnya, tapi ini hebat ya, Abu Darda Salman itu orang muslim, dia nggak kepo. Jadi orang muslim tuh nggak boleh kepo dalam urusan rumah tangga orang. Kalau kita kan penasaran ini, maksudnya apa? Kalau kita kan loh, aku nggak pernah disentuh. Ya Allah, wanita secantik dirimu nggak pernah disentuh. Ya Allah, coba dulu nikah dengan aku ya. Tapi kalau beliau enggak, beliau sadar, akhirnya sudah selesai itu, dicoba. Ternyata benar, istrinya itu saking beliau zuhudnya itu nggak pernah disentuh istrinya. Makanya istrinya frustasi, tidak mau lagi mengurus dirinya. Kenapa? Ngurus diri, penampilan cantik saja enggak dirayakan, gak butuh dunia. Kenapa? Beliau orientasinya akhirat. Makanya malamnya, ini kisah nyata ini. Akhirnya kemudian Abu Darda datang kemudian bikin makanan. Apa kata Abu Darda? Wahai sahabatku Salman, kul, makan. Fa inni shaim, aku sedang puasa. Tapi masakan, tapi kemudian aku sedang puasa. Apa kata Salman? Qala ma ana bikarin hatta ta'kul. Aku nggak akan makan makananmu sampai engkau juga ikut makan bersamaku. Maka kemudian Qala fa'akalah. Maka kemudian makan bareng. Jadi puasanya. Jadi sadar ternyata kenapa istrinya tidak tersentuh, karena siang hari dipakai hanya untuk berpuasa. Ini asbabnya kata beliau. Yang kedua, malamnya, masuk malam juga nggak kesentuh. Dicek malam itu tidur bareng, artinya nginep di rumah itu. Ditemanilah sama Abu Darda. Ternyata benar, baru tidur sebentar. Dah Abu Darda baru tidur sebentar, Abu Darda sudah bangun untuk tahajud. Ini baru tidur sebentar, di awal malam Abu Darda sudah tinggalkan tempat tidur untuk tahajud. Ditarik sama Salman, tidur malam masih panjang. Habis itu tidur, baru sebentar bangun lagi mau tahajud, ditarik lagi, tidur malam masih panjang. Ini kan terbalik dengan kita. Setan bilang alarm bunyi, kata setan tidur masih hanya. Kalau ini Abu Darda memang nyata itu kisahnya. Sampai pada akhirnya kemudian setelah sepertiga malam dibangunin, ayo bangun, sekarang waktunya untuk ibadah kepada Allah. Sudah pagi harinya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Kata Nabi, benar Salman itu apa yang diucapkan. Apa kata Salman ini? Faqala Salman inna li rabbika ali haq. Wahai Abu Darda, Rabbmu itu punya hak. Artinya Tuhanmu itu punya hak untuk kita wajib menunaikan kewajiban kepada Allah. Apa haknya Allah? An ta'budu wa la tusyriku bi syai'a. Yang kedua, wa li nafsika ali haq. Ingat Abu Darda, tubuhmu, jiwamu pun juga punya hak. Makanya Rasulullah menegur, ini hadis sebagian ulama mendhaifkan, sebagian yang lain menghasankan, mensahihkan hadis ini. Apa? Ketika ada seorang sahabat Nabi yang saat itu ketika pertemuan pertama masih sehat fisiknya, pertemuan 1 tahun kemudian sudah fisiknya gak terurus. Sampai kemudian Rasulullah lupa. Itu hadis yang bahwa diperintahkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Ternyata ditanya, ada apa? Kenapa engkau menyiksa dirimu? Apa jawabannya? Saya tidak pernah makan ya Rasul kecuali waktunya berbuka. Artinya saya tidak pernah meninggalkan hari kecuali di situ saya pasti saya puasa. Ditegur sama Rasulullah, jangan deh. Kalau mau puasa Ramadan saja. Kurang ya Rasul. Ya sudah, tambahin 1 hari dalam 1 bulan. Kurang ya Rasul. Ini perbedaannya kita. Kalau beliau kurang seneng puasa, kalau kita apa? Kurangi leisa. Ya benar. Buktinya ini nanti awal Ramadan kemungkinan besar nggak sama. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari Senin. Hari Senin itu tanggal 11. Sedangkan kalau lihat posisi hilal hari itu masih di bawah 3 derajat. Maka kemungkinan nggak konjungsi, nggak istilahnya nggak imkanur ruqyat. Makanya kemungkinan Muhammadiyahnya Senin, kemudian pemerintahnya Selasa. Terus gimana sikap kita? Tak guyonin aja, cek gampang. Kalau Muhammadiyah yang puasa duluan ikut pemerintah. Tapi kalau Muhammadiyah hari raya duluan ikut
Muhammadiyah. Kan intinya apa? Pengen dang mari dari asa. Nggak bisa dengan begitu. Karena berangkat dari satu ilmu itu. Tapi kemudian sudah jiwamu ada hak. Silakan tidur. Mata kita ini ada hak. Tubuh kita juga ada hak. Makanya proporsional. Kemudian apa? Wali ahlika alaihi hak. Keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Silahkan penuhilah semua haknya. Artinya tawazun bermakna adil, apa yang proporsional, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Dan yang terakhir apa? Adil dalam pengertian perhatian terhadap hak-hak individu dan berikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Ini contoh di sini ya. Adil dalam pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Jadi adil itu dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salah satu contoh, saya ambil contoh kisah ini. Ini kisahnya Nu'man bin Bashir. Ini Nu'man saat itu masih kecil, punya seorang bapak namanya Bashir. Kemudian apa? Sa'alat ummi abi ba'dal muhibah fadhahaba li. Kisahnya Nu'man begini. Satu ketika ibuku minta kepada ayah apa? Satu kebun. Kalau mungkin sekarang tanah lah itu. Wis sama suaminya dikasih untuk istrinya. Sudah, ini hakmu. Setelah itu kemudian sama ibunya atau sama istrinya ini itu kemudian apa? Mau dikasihkan kepada Nu'man. Jadi Nu'man itu seorang anak mau dikasih hibah sama siapa? Ibunya. Ibunya ini minta kepada suaminya. Kemudian apa? Faqalat la arda hatta ushhidu Rasulullah sallam. Kata Ummu Darda mengatakan, aku tidak ridho ini aku berikan kepadamu sampai Rasulullah yang menjadi saksi. Kemudian apa? Faqala fa'akhadha bi biyadi wa ana gulam. Kemudian bapakku mengambil tanganku. Bahasa kita apa? Nuntun. Karena ini masih kecil. Wa ana gulam, aku masih kondisi kecil. Ini kisahnya setelah beliau dewasa. Diceritakan kisah yang menimpa kepada dirinya, yang mengisahkan Nu'man sendiri. Fa'ata Rasulullah SAW. Kemudian aku sama bapakku datang menemui Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di rumah Rasulullah, beliau berkata, ya Rasulullah, inna umma hadha ibnata rawahata talabat minni ba'dal muhibah. Ya Rasul, sesungguhnya istriku atau ibu dari anak ini ya Rasul minta kepadaku sebagian dari harta atau sebagian dari kebun. Kemudian apa? Qad a'jabaha an ushhida ala dhalik. Kemudian sudah aku berikan ya Rasul dan sekarang mau dijadikan hibah karena kan masih hidup. Kalau mati baru namanya waris. Karena masih hidup, bapak hidup, ibu masih hidup. Aku pingin memberikan kepada Nu'man ini. Pertanyaan Nabi begini, lihat kalimatnya. Ya Bashir, alaka ibnun ghairu hadha. Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain dari Nu'man? Anakmu Nu'man si Cito apa ada yang lain? Kata Bashir, na'am, iya ya Rasul, saya punya anak yang lain selain Nu'man. Pertanyaannya Rasul begini, yang kedua, fa wahabta lahu mithla ma wahabta li hadha, apakah kamu kasih hibah seperti yang kamu kasihkan kepada Nu'man ini? Kata Bashir, la, tidak ya Rasul, yang dikasih hanya Nu'man saja, yang lain enggak. Lihat kalimat Rasulullah, fala tushhidni idan, kalau begitu jangan jadikan aku sebagai saksi, fa inni la ushhadu ala jawrin, karena aku tidak akan bersaksi terhadap kezaliman. Jadi maknanya adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau jenengan punya anak yang mungkin jumlahnya lebih dari satu, kalau satu mau dikasih hibah, maka juga yang lain harus dikasih. Walaupun tidak harus sama. Barangkali mungkin kakaknya sudah kerja, sudah bisa beli rumah, tapi belum bisa beli mobil. Bapaknya ngasih nih, nak mobil pakai. Silahkan pakai, boleh. Anak yang kedua sudah punya mobil, nggak punya rumah, kasih.
Ustaz nggak sama harganya, ya yang setara harganya. Kalau mobil harganya 200, carikan rumah yang harga 200, yang nggak terlalu jauh. Jangan sampai mobil 200 sedang rumah yang 1,5 M ini jomblang. Jadi tetap harus dikasih walaupun namanya hibah. Kadang kita begini, ini kadang masuk kategori apa wasiat, tapi kadang orang nggak paham. Apa? Dikalikan ini. Nah, kalau nanti wis aku meninggal, wis gak usah rebutan, iki rumah punya anak sing terakhir. Sudah kan begitu? Ketika sudah meninggal, anak sing terakhir ngomong kepada ahli waris, Mas, sesuai dengan pesan dari ibu yang kemarin, ketika meninggal rumah ini jatahku ya. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena Nabi mengatakan apa? La wasiyata liwarithin, kata Nabi, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa nggak boleh ada wasiat untuk ahli waris? Kenapa? Nggak adil. Di mana nggak adilnya? Dia mendapatkan wasiatnya sendiri plus nanti juga mendapatkan warisan dengan jumlah yang sama dengan yang lain. Jadi adil itu bisa bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya kalau kita punya anak, mau ngasih apapun silahkan. Bahkan pendidikan anak kalau bisa yang dari kita setarakan sampai mana kemampuan kita bayari. Kalau yang pertama sampai S3, maka yang kedua jenengan juga siap membayari sampai S3. Itu baru namanya apa? Adil. Jangan kemudian ini nanti bisa jadi dalam Islam itu ada hak apa itu? Kompilasi hukum Islam KHI di Indonesia ini ada. Maksudnya apa? Sebelum dibagi waris, dilihat anaknya berapa? Anaknya 3. Kemudian 1 pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki lagi. Ternyata orang tua menyekolahkan anak yang laki ini sampai doktor, dibiayai pendidikannya. Sedangkan yang perempuan itu hanya sampai SMA. Wes gak usah dukur-dukur dong, kok ya mesti ke dapur. Sampai SMA aja contoh. Maka ketika nanti meninggal orang tuanya, biar adil, sebelum masuk kategori pembagian waris, maka diambil dari harta biaya S1, S2, S3 yang diambilkan dari harta ayah. Kira-kira contoh mungkin 10 juta. Ambil dulu 10 juta dari harta waris, berikan kepada anak. Ini haknya, ini belum waris ya. Ini masih apanya? Adilnya, kasihkan. Setelah itu baru kemudian dibagi waris sesuai dengan syariat. Ini bentuk adil dalam Islam. Jadilah pribadi-pribadi yang berlaku adil. Cuma adil itu kadang tidak harus sama. Sedikit terakhir nih, contoh Nabi Muhammad tuh pernah sampai sedih banget Pak, setelah peristiwa perang namanya perang Hunain. Pernah tahu perang Hunain? Perang Hunain itu terjadinya setelah apa? Setelah Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang di kota Makkah masuk Islam bondong-bondong. Kemudian melanjutkan setelah peristiwa Fathul Makkah, ada isu kalau Makkah mau diserang sama penduduk Hunain. Maka kemudian Nabi menyiapkan pasukan besar, paling besar pasukan di situ. Sampai kemudian orang-orang di tengah perjalanan berkata begini, kami dengan jumlah sedikit saja mudah mengalahkan mereka, apalagi dengan jumlah yang besar. Makanya sampai turun ayat apa kata Allah, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'. Ingat ketika perang Hunain jumlah kalian banyak tapi tidak memberikan sedikit pun kemaslahatan. Akhirnya baru sampai di lembah Hunain sebelum subuh diserang mereka dari segala arah sampai semua para sahabat kocar-kacir. Setelah selesai peperangan, Nabi itu mohon maaf ya, bagi ghanimah itu paling banyak yang dikasih tokoh-tokoh kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Ini kan kita tidak adil. Ada sahabat Nabi yang musuh Rasulullah dikasih 100 ekor unta. Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta, bahkan dengan harta ghanimah yang banyak. Yang orang Madinah itu KTK popo. Sama Rasulullah nggak dikasih apa-apa. Makanya orang Madinah menuduh, ya Rasulullah, i'adil ya Rasul, berlaku adillah ya Rasulullah. Masa mentang-mentang ini masih apa? Kan orang Mekah itu kan masih kerabatnya Nabi. Mentang-mentang masih kerabat engkau ya Rasul, engkau berikan ghanimah semuanya kepada mereka dan kami nggak bawa apa-apa. Tapi Nabi subhanallah, itulah apa kata Rasulullah?
Kalau aku tidak adil, terus siapa lagi yang bisa berlaku adil? Ini jawaban Rasulullah. Ya ma'syaral ansar, ma hadithun balaghani ankum. Pembicaraan apa yang sampai kepadaku dari kalian? Jadi ini ngomongnya kepada sesama. Nabi gak adil. Apa? Masa ghanimahnya dikasihkan kepada orang Makkah semua. Kemudian apa? Ya ma'syaral ansar, ama tardawna ayadhaban nasu bid dunya wa tadhabuna bi Muhammad tahuzunahu ila buyutikum. Kalimatnya Nabi ini adilnya Rasulullah. Lek versi kita kan gak adil. Kenapa? Sama-sama ikut perang, bahkan yang ini duluan masuk Islam bersama dengan Nabi, ini sih tas menempuh Islam. Kenapa kok ini yang dapat banyak? Ternyata Nabi mengatakan, wahai Ansar, apakah kalian tidak ridho kalau penduduk kota Makkah itu mendapatkan harta dunia, sedangkan kalian membawa nabinya ke negeri Madinah? Artinya ternyata hartanya sama Rasulullah wis gak apa-apa tiketnya mereka, biar apa? Orang kalau baru masuk Islam kemudian dapatkan ghanimah, harta banyak, itu kan tambah apa? Tambah senang. Makanya kita boleh memberikan zakat kepada siapa? Mu'allaf. Walaupun sugih mu'allafnya boleh dikasih. Kenapa? Biar hatinya tampak mantap ketika masuk dalam Islam. Benar. Ternyata Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah radina, kami ridho ya Rasul. Gak apa-apa wis ghanimah PPN wis, yang penting Nabi gak tinggal di Mekah tapi kembali ke kota Madinah. Ternyata versi manusia tidak adil, tapi versi Rasulullah adil. Apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah. Makanya yang sudah punya baju, kalau bajunya kecilian jangan dipakai, itu ndak adil. Sampai ketabrak sini, ketabrak ketabrak, itabrak, ya Allah, seakan itu jerit kaos itu namanya orang nggak adil. Insya Allah belajarlah adil seperti apa? Seperti jual gitu, keripik buah. Tahu pernah keripik buah? Keripik buah itu isinya 5 dalamnya itu, tapi bungkusnya apa? Wah, itu namanya adil. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.